Assalamualaikum. Ini video yang beda dari yang lain pastinya karena gue di sini mau ngomong tentang masalah yang bukan bisa dianggap remeh lagi ya. Ini gue lebih ke serius dan mungkin kalian juga udah tahu dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Over in China, the death toll from the virus rises while the disease continues to spread across the world. From the novel coronavirus has hit 600. Today, Italy has passed a deadly milestone. His trademark sense of humor, sharing the Sekarang di mana-mana lagi ramai banget That's always the toughest enemy. Kita koordinasikan tentang dengan rumah COVID-19. sakit. Dikoordinasi oleh BNPB. Dijadikan bahan bercandaan di Indonesia sendiri katanya nggak akan kena corona. Dan kalau kita lihat sekarang semua media pasti nyari traffic dari sini karena yang bagi kita ini bad news banget, tapi bagi media is a good news karena untuk traffic mereka akan naik. Tapi kalian sadar nggak sih kalau itu menyebabkan kepanikan di kawasan bagi Kelapa beberapa Gading orang? dan Sunter, Jakarta Utara. Iya, beberapa. Datang untuk Karena ternyata masih banyak yang santai menanggapi coronavirus ini. sejumlah rak sayur. Corona? Takut sama virus corona? Enggak. Ibu pernah dengar virus corona nggak? Ibu kagak takut virus corona? Abang pernah dengar virus corona nggak, Bang? Sering dari Wuhan itu. Nah, abang kagak takut virus corona? Ada. Lah, itu kata gubernur katanya kan sebaiknya diam di rumah dulu, hindari keramaian. Itu kan katanya. Jadi kagak takut, Bang? Kagak. Oke. Abang pernah dengar virus corona nggak? Terus abang nggak takut sama virus corona? Kok nggak takut, Bang? Tapi kan bisa disembuhkan. Nggak pernah dengar virus corona? Pernah lihat, Pak. Ngelihat pernah. Kayak gimana bentuknya virus corona? Nah, gimana sih caranya biar kepanikan ini lebih terkontrol dan juga menjelaskan pentingnya untuk karantina diri sendiri dikala kita diliburkan seperti ini? Ya berarti kita tidak keluar rumah karena dengan diliburkan kita ini bukan berarti kita liburan. Bagaimana kita menyaring informasi-informasi yang berasal dari media? Karena media sejauh ini yang aku lihat banyak menyebarkan. Selain hoax, informasinya sudah benar, tapi misleading. Contohnya ketika suatu media menyorot pasien yang meninggal karena COVID-19. Pertama, yang harus dilihat dari COVID-19 adalah dia bukan virus yang langsung membuat seseorang meninggal. Tetapi yang membuat dia mematikan adalah jika terjadinya komplikasi, contohnya seperti pneumonia. Nah, selain secondary infection yang dibuat oleh COVID-19, kita harus melihat pasiennya mempunyai faktor risiko atau tidak. Contohnya seperti usia. Usia yang sudah tua, usia lanjut, misal dari 60 tahun, 50 tahun, atau usia muda yang memiliki penyakit penyerta. Contohnya, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, kanker, atau pasien yang sudah mempunyai imun yang kurang. Contohnya pasien HIV/AIDS. Kenapa 14 hari? Karena inkubasi virus COVID-19 ini, dia mulai menimbulkan gejala setelah terpapar kurang lebih dalam 48 jam sampai 14 hari. Jadi, jika kita habis bepergian keluar kota atau berinteraksi sama orang di luar rumah ataupun di dalam rumah, jika dalam 2 minggu, setidaknya dalam 2 minggu tidak menimbulkan gejala, maka kemungkinan besar kita tidak mendapatkan COVID-19. Makanya kita disuruh karantina 14 hari. Sebelum itu, gue akan jelasin terlebih dahulu kalau COVID-19 ini adalah salah satu bagian dari keluarga coronavirus yang juga masih satu kesatuan dengan SARS dan MERS. Virus ini menyebar dengan sangat cepat. Saat ini sudah ada 165 negara dan wilayah yang terkena penyebaran COVID-19 dan ada 198.517 kasus yang terjadi saat video ini dibuat. Paling banyak terdapat pada negara Cina, Italia, dan Iran. Diikuti oleh Spanyol, Jerman, dan Korea. Kalau di Indonesia sendiri, ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang. Ada 65 kasus positif corona hari ini. Secara keseluruhan, 30 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 49 orang meninggal dunia. walaupun bisa sembuh,
Tapi kalian harus tetap waspada karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus karantina diri sendiri di rumah dan lebih baik bekerja dari rumah. Karena dengan begitu, kita dapat mengurangi perkembangan dari virus ini seperti kurva yang kita lihat ini dinamakan flattening curve atau kurva perataan. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown ditutup membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Ya, jadi itu semua yang mungkin kalian harus tahu tentang COVID-19 ini. Gue sendiri juga dari kemarin, kalau nggak ada yang penting-penting banget, gue pasti di rumah. Gue nggak keluar. Dan setiap gue pesan makanan dari ojol dan lain-lain, just in case aja, kantong plastiknya itu pasti gue semprotin hand sanitizer dulu. Tangan gue selalu gue pakai hand sanitizer setelah makan, sebelum makan. Dan saat keluar rumah pun hindari tempat ramai. Sekali lagi gue jelasin itu ya, jangan ke tempat yang ramai. Kayak transportasi umum kemarin sempat dibatasin dan ternyata malah ngantri, itu malah makin berbahaya ya. Karena itu dempet-dempetan, ada yang batuk, ada yang apa kan. Dan untuk kantor-kantor juga seharusnya sudah mulai memperlakukan bekerja dari rumah biar penyebarannya ini berkurang. Jangan lupa untuk mencuci tangan kalian yang benar-benar bersih lah. Cuci tangan itu harus benar-benar bersih, memakai sabun cuci tangan yang bagus, dan habis itu pakai hand sanitizer biar makin aman. Jangan sampai megang muka, hidung, dan mata sebelum kalian cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Itu paling bahaya karena tangan kalian ini adalah anggota tubuh yang paling kotor. Kenapa kalian selalu memegang apapun itu gitu loh. Dan ketika kalian megang muka, kalian nggak tahu tangan kalian ini megang apa gitu. Jadi gue juga tipikal orang yang suka megang-megang muka. Sekarang aja gue udah habis mandi, udah habis cuci tangan, gue megang muka aja agak sedikit takut gitu. Pokoknya kita nggak boleh anggap remeh COVID-19 ini. Dan untuk korban, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan. Dan kita doakan untuk mereka semua agar diterima di sisinya. Kita harus lawan COVID-19 ini, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dan ya cepat kelar dan vaksinnya sudah ditemukan agar kita bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi. Dan untuk saat ini hati-hati dulu, stay home karena itu bakal aman banget. Gue lebih saranin juga makan masakan rumah ya, karena makan masakan rumah itu paling sehat. Kita boleh berani tapi jangan bodoh juga, karena kalau kita terlalu berani dan udah kena ya hasilnya jadi sayang aja gitu. Kita kena gitu karena kita
sok berani malah jadi kelihatan bodoh gitu, keluar nggak pakai masker, terus nggak pernah cuci tangan, ke tempat rame gitu dan lain-lain. Jangan guys, jangan. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Video ini nggak diberi AdSense, nggak ada iklan sama sekali juga. Jadi video ini hanya untuk pemberitahuan ke kalian semua aja yang nonton gua. Karena kalau nggak diomongin, mau kapan lagi?